Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pandangan agama dalam evolusi. Sering kita mendengar bahwa teori evolusi sangatlah bertentangan dengan agama. Misalnya, teori yang menyebutkan bahwa nenek moyang manusia berasal dari kera. Hal itu sangat bertentangan dengan agama, khususnya Islam, yang meyakini bahwa manusia pertama kali di bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Namun pernahkah kalian menelisik lebih jauh soal ilmu evolusi dan agama yang bertentangan tersebut? Sebenarnya, ilmu evolusi dan ilmu agama tidaklah 100% saling bertentangan. Beberapa ahli evolusi berpendapat bahwa kehidupan berasal dari satu primordial yang berisi air, termasuk pendapat Charles Darwin yang menyatakan semua makhluk organik yang pernah hidup di bumi ini mungkin diturunkan dari satu bentuk primordial. Atau pendapat dari Oparin dan Holden yang menyatakan bahwa samudra merupakan awal larutan molekul organik berupa subpurba sebagai tempat munculnya kehidupan. Hal ini mungkin selaras dengan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Pada proses penciptaan manusia, dalam perspektif Al-Quran dan sains menjelaskan bahwa manusia tercipta dari setetes air. Tentunya yang dimaksud adalah air sperma. Air sperma atau air mani yang bertemu dengan sel telur yang disimpan di dalam rahim wanita, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging. Kemudian tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut, lalu ditiupkanlah ruh. Tidak dapat dipungkiri lagi, peran air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi sangatlah penting. Air juga termasuk bagian dari awal mula terbentuknya kehidupan di bumi hingga kelangsungan hidup dalam pembentukan organ dan menjalankan fungsi organ. Namun, Al-Quran tidak memberikan ruang khusus untuk mendukung teori evolusi yang demikian. Begitu pula penciptaan makhluk dari tanah liat. Penciptaan makhluk hidup, khususnya manusia, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, seperti pada surah Al-An'am ayat 2 dan surah Al-Hijr ayat 26. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa penciptaan manusia Nabi Adam berasal dari tanah, dan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam. Kita menyadari bahwa kandungan tanah
dalam ilmu pengetahuan mengandung berbagai unsur dan mineral seperti hidrogen, karbon, fosfat, oksigen, dan berbagai unsur lainnya. Beberapa unsur tersebut menjadi dasar penyusun berbagai molekul dan senyawa organik seperti senyawa organik nukleotida yang memiliki gugus fosfat sebagai penyusun gen baik dan DNA atau RNA. Unsur-unsur tersebut memiliki kemiripan dengan rangkaian evolusi biokimia yang mengawali evolusi biologis, yakni evolusi dari unsur-unsur kimia yang esensial kemudian membentuk molekul-molekul sederhana hingga kompleks karena adanya polimerisasi. Kini evolusi terus berjalan hingga terbentuk organisme-organisme multiseluler termasuk spesies manusia. Dari beberapa penjabaran tadi, kita sedikit mengetahui bahwa ilmu evolusi dan ilmu agama tidak sepenuhnya bertentangan. Ilmu evolusi dan ilmu agama juga ada kaitannya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran tidak memberikan ruang khusus untuk mendukung teori-teori evolusi yang demikian. Sekali lagi, Al-Quran tidak memberikan ruang khusus untuk mendukung teori-teori evolusi yang demikian. Semoga penjelasan kali ini bisa membuat kita lebih semangat dan berhati-hati dalam belajar, khususnya ilmu evolusi dan ilmu agama yang sangat sensitif jika mempelajarinya tanpa mengkaji terlebih dahulu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.